Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida wa kafaa billahi waliyya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Usikum wa iyaya bitaqwallahi la'allakum turhamun la'allakum tahtadun. Faqad al-Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ila akhir ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum lin-nas, aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika syahid. Amma ba'd. Para hadirin jamaah sidang Jumat Masjid Madarul Ilmi Universitas Mercubuana yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak henti-hentinya mencucuri kita dengan berbagai macam nikmat. Allah mengingatkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau mencoba menghitung nikmat Allah, tidak mungkin engkau dapat menghitungnya. Tubuh kita ini sebuah ekosistem yang sangat sempurna. Dibandingkan pembangkit listrik tenaga nuklir sekalipun, sistem yang ada dalam tubuh kita jauh lebih sempurna. Seperti dosen Mercu jurusan teknik mesin saat ngambil S2 belajar tentang desain water pump, desain tentang bilang dari pompa air. Salah satu referensi yang dikutip tentang blood pump. Blood pump itu pompa darah. Jadi jantung kita ini super canggih. Dia bisa memompa sesuai dengan input yang masuk. Kalau kita jalan, lari, diri atau duduk, denyutnya beda-beda. Sama-sama duduk, yang satu zikir, yang satu dikejar pinjol, denyutnya beda. Makanya betul-betul tubuh kita ini physically nikmat yang sempurna. Belum lagi nikmat-nikmat yang lainnya. Karena itu para ulama mengatakan, dibanding yang kita ketahui, ada jauh lebih banyak nikmat yang tidak kita ketahui. Dari yang kita ketahui, yang kita syukuri lebih kecil. Karena itu, mari saat kita sujud, saat kita doa, selalu ingat nikmat Allah itu jauh lebih besar dan kita diminta mensyukurinya karena Allah mengingatkan
la azidannakum. Kalau engkau bersyukur, maka akan aku tambah nikmat. Salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau tidak ada Nabi, bagaimana kita bisa berkomunikasi, beribadah secara benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi pernah diri di atas mimbar dan berkata, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Jauh lebih mudah melihat contoh yang ada. Dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mendapat stempel standar kualitas terbaik dari Allah Subhanahu wa taala dengan ayatnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Nabi ada contoh teladan terbaik. Hadirin, cinta Nabi kepada kita jauh lebih tinggi ketimbang cinta ibu kita kepada kita, ketimbang cinta bapak kita kepada kita, ketimbang kecintaan siapapun kecuali kecintaan Allah kepada kita. Saat kita semua di padang mahsyar, ketika satu orang tidak kenal anak istrinya karena sibuk dengan dirinya, yang bekerja paling keras saat padang mahsyar adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata bekerja keras menyelamatkan. Aina ummati, di mana umatku? Di mana umatku? Dapat umatnya diberi syafaat, dapat umatnya yang lain tidak ada yang bekerja, pusing, sibuk. Nabi bolak-balik. Bahkan setiap tahun baginda Nabi selalu kurban 2 ekor kibas. Satu untukku kata Nabi, satu lagi li ummati, untuk umatku. Nanti ketika kita dapat print out rekening amal soleh kita, walaupun kita belum kurban, ada debit yang masuk kurban, karena kita sudah dikurbankan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam riwayat ketika beliau dalam keadaan sakaratul maut, yang baginda ingat bukan anak, bukan istri, bukan harta, tapi ummati. Hadirin, kita harus lebih banyak tafakkur, duduk, mengenal, mencintai, dan meneladani baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu warahmatullahi muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Izinkan Fatih menyampaikan 3 saja pelajaran yang kita bisa ambil dari diri baginda Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita baca buku biografi atau sirah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, rata-rata ulama mengatakan begini: apa yang dapat disampaikan satu rumput kepada kelopak pisang, daun pisang yang sedang mengembang, tentu keindahannya tidak terperingat. Tapi karena rumput itu jauh di bawah, kita tidak dapat menggambarkan keindahan. Seperti itulah apapun yang dituliskan oleh banyak ulama tentang keindahan, kepribadian, prestasi dan akhlak baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin dapat menggambarkan. Tapi salah satu yang saya suka mengutip adalah ketika dikatakan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu is the living of Al-Quran, Quran yang berjalan. Tiga hal itu, yang pertama, hadirin sidang rahimahullah, tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Baginda Nabi orang yang amat sangat perhatian kepada pembersihan hati, kelapangan dada, tidak ada rasa iri, adanya rasa kasih sayang, tidak ada dengki, tidak ada tinggi hati, justru yang ada takut terhadap banyak kesalahan. Hadirin sedang dimakan umum. Inna fil jasadi al-mudghah fa idza salahat kullu amali fa idza fasadat kullu amali fa hiya qalbun aw kama qala Rasulullah SAW. Dalam diri manusia ada segumpal daging yang kalau dia baik, baik semua amalnya, kalau dia buruk, buruk semua amalnya. Hawa nafsu, iri, tinggi hati, dengki, penyakit yang ada pada kita semua. Bahkan kikir, pelit itu inherent, menyatu dengan kita. Itu hanya bisa kita sembuhkan, kita sehatkan dengan tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa. Ada berzikir, ada puasa, ada ibadah, sehingga betul-betul Allah turunkan. Lagi-lagi Allah turunkan. Makanya dalam beberapa doa, baginda Nabi mengatakan begini: Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyidhu fi qulubina wa karrim ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, tanamkan dalam diri kami kecintaan kepada iman, hiasi hati kami ini dengan iman. Tanamkan kebencian dalam diri kami itu kepada maksiat, kekufuran, dosa. Jadikan kami orang yang mendapat petunjuk. Hati yang bersih yang menyebabkan kita mendapat rahmat dari Allah. Makanya baginda Nabi pernah sholat, sudah berbaring dengan Ibunda Aisyah, minta izin sholat dari awal malam sampai menjelang fajar. Ketika ditanya, adakah ayat yang membuat engkau dimarahi, adakah yang membuat gundah gulana? Ternyata iya. Baginda mengatakan, afala akuna abdan syakur, tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur. Hadirin, sebelum kita menuding orang lain satu jari, 3 jari menuding diri kita sendiri. Jangan merasa pintar kalau bahasa Jawa, tapi pintarlah merasa. Hadirin, tazkiyatun nafs ini merupakan fondasi dari keluarga yang sakinah, institusi yang sehat, negara yang berkah. Karena tadi betul-betul semuanya lapang dada, semuanya rendah hati, tidak
Hadirin sidang Jumat rahimahumullah. Karakter prestatif selalu melakukan yang terbaik. Apapun yang disentuh baginda Nabi itu menjadi yang terbaik. Makanya Michael Hart dalam dunia 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah, ya, ada Isaac Newton yang kedua, Nabi Isa yang ketiga, ada Alexander the Great, belakangan Gorbachev juga masuk ke Indonesia di sini. Tetapi yang pertama, tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah yang pertama adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Studinya Michael Hart komparatif. Genghis Khan itu peringkat ke-13 dibandingkan Genghis Khan dan Nabi Muhammad. Luas kekuasaan Raja Mongolia terbesar itu sama luasnya dengan luas kekuasaan baginda Nabi. Tapi ketika Genghis Khan meninggal, kekuasaan Mongolia mengecil. Ketika baginda Nabi wafat, kekuasaan Islam tidak mengecil tapi bertambah. Kata Michael Hart, orang ini lebih berpengaruh ketimbang Genghis Khan, naik di atas, terus pembarat sampai nggak ada lagi yang menandingi orang paling berpengaruh baginda Nabi. Di keluarga sentuhan yang terbaik. Sampai Nabi mengatakan, khairukum khairul ahli, yang terbaik dari kalian yang paling baik bagi keluarga. Nabi suka mencuci, suka menjahit, suka lomba lari dengan Aisyah dan seterusnya. Pernah Nabi sujud lama sekali. Setelah sholat, kenapa? Ternyata Hasan Hussein duduk di pundak Nabi dan Nabi tidak ingin mengganggu. Hadirin, kalau dalam mitologi Yunani itu ada tangan Midas, salah satu dewa yang apapun yang disentuh berubah menjadi emas. Baginda Nabi lebih dari itu. Apapun yang baginda sentuh penuh dengan kebaikan, keberkahan dan kualitas nomor satu. Kita umat Islam harus punya karakter prestatif. Yang terakhir, yang ketiga, hadirin sidang Jumat rahimahullah, solider, sangat setia kawan, sangat suka membantu, sangat ringan tangan, sangat dermawan. Ada satu studi dari Harvard University. Studinya ini berlangsung 75 tahun. Makanya orang yang di studi itu hampir 100 lebih. Ada yang umur 90, ada yang umur 100. Satu pertanyaan, apa yang paling berpengaruh dalam kehidupan selama 75 tahun ini? Ternyata satu, perkawanan, teman dekat, soulmate, orang yang bisa kita ajak bicara. Kadang-kadang karena terlalu sibuk kita jarang silaturahmi, karena terlalu sibuk kita jarang mengundang makan, karena terlalu sibuk kita jarang saling memberi hadiah. Padahal baginda Nabi mengatakan, tahabu, saling memberi hadiah kepada kalian, niscaya kalian saling mencintai. Semoga 3 perkara kecil ini nasihat nafs, pensucian jiwa, karakter prestatif dan sikap solider dapat sedikit demi sedikit kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yang insya Allah membawa kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan diwafatkan dalam husnul khotimah. Kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Kita diberi kekuatan menghadapi beban yang berat, tapi sekaligus peluang untuk amal soleh, dan insya Allah kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim ila alamin innaka Hamidum Majid.
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا أذكركم ويزدكم ولذكر أكبر أقيموا الصلاة